warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mata Garuda Riau karena telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai perwakilan dari Mata Garuda Riau untuk memberikan sesi sharing dan diskusi untuk siang hari ini. Dan juga khususnya ini untuk Bang Wira, Kak Meila, Kak Reza, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga untuk Bang Riangga juga sebagai narasumbernya dan moderator luar biasa kita, Kak Nike. Dan juga yang lebih penting lagi terima kasih kepada seluruh partisipan, teman-teman, Bapak dan Ibu yang telah bersedia untuk hadir secara online di sesi sharing kita kali ini. Oke, sesuai judulnya, untuk kupas tuntas LOE dan esai LPDP. Nah, kalau saya ini akan lebih fokus kepada bagaimana mendapatkan LOE-nya. Sementara untuk esai nanti kita akan sama Bang Riangga. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Andrian Perdana, bisa dipanggil Andrian. Mungkin juga sudah dijelaskan oleh Kak Nike, saya alumni dari Universitas Riau. Nah, mungkin ada yang satu alma mater nih, atau mungkin satu jurusan dan satu fakultas. Saya dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Saya angkatan 2015. Dan saya menjadi award di LPDP pada tahun 2019 batch 2 dan tergabung ke dalam PK 163. Dan sekarang saya berkuliah di Kyoto University, Laboratory of Soil Science, Graduate School of Agriculture, Division of Environmental Science and Technology. Saya masih semester 1 dan masih di Indonesia. Mungkin lebih tepatnya bukan semester 1 ya, tapi transisi antara semester 1 dan semester 2, karena sekarang sedang libur semester, summer vacation ceritanya. Nah, jadi ya saya sangat berharap semoga aja nanti sebelum semester 2, Oktober nanti ini udah semester 2, semoga sebelum semester 2 ini sudah ada kabar sudah bisa berangkat ke Jepang. Dan mohon doanya ini partisipannya ada banyak, mungkin bisa diaminkan satu persatu. Oke. Amin. Daripada kebanyakan curhat ngabisin durasi ya. Makasih Kak. Oke, mungkin langsung saya mulai saja. Ini outline untuk seminar hari ini. Kita mulai dari perkenalan apa itu LOE, tipe-tipe LOE, bagaimana prosedur dan persyaratannya, tips dan triknya, dan terakhir adalah kesimpulannya. Oke, ini untuk yang pertama. LOE that stands for Letter of Acceptance. Itu pengertiannya adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak universitas yang menyatakan bahwa pelamar diterima di universitas tersebut. Nah, jadi dari sini sudah cukup jelas bahwa surat ini dikeluarkan oleh universitas yang menyatakan bahwa kita telah diterima di universitas itu. Dan fungsinya apa? Jelasnya, ini fungsinya adalah sebagai bukti bahwa kita telah diterima di universitas tersebut. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa, oh saya sudah diterima nih, tanpa adanya LOE. Dan yang kedua, pastinya itu dapat ditujukan kepada pihak penyelenggara beasiswa, jika kita ingin mendaftar beasiswa. Nah, salah satunya LPDP. Dan di LPDP ini sendiri, sebenarnya kita diperbolehkan untuk daftar dengan LOE ataupun tidak, seperti itu. Dan cara mendapatkannya, ini hanya ada satu cara, yaitu daftar. Sebagaimana definisinya bahwa ini adalah surat yang menyatakan bahwa kita telah diterima. Jadi caranya diterima, ya daftar. Tidak ada cara lain. Tidak bisa diminta, tidak bisa dibeli, hanya daftar seperti itu. Dan syarat dan ketentuan untuk mendaftar ini sangat-sangat beragam. Jadi jangankan antar negara, jangankan antar kampus, bahkan antar prodi dalam satu kampus yang sama itu syaratnya bisa sangat beragam. Nah, jadi itulah pentingnya kita untuk membaca website kampus. Di website kampus itu semuanya sudah sangat jelas. Jadi memang harus kita lebih membudayakan membaca ya, karena itu sangat bervariasi. Dan ini tipe-tipe LOE-nya. Yang pertama ada LOE kondisional, yang ini menyatakan bahwa kita telah diterima jika kita telah melengkapi seluruh persyaratan. Berarti artinya apa? Apakah kita belum melengkapi persyaratan? Ya, kita belum melengkapi 1 atau 2 persyaratan. Contohnya di sini kita belum menyerahkan skor TOEFL atau IELTS kita, seperti itu. Jadi jika kita belum memiliki skor TOEFL atau IELTS atau skor kita belum mencukupi, kita tetap bisa mendaftar di kampus tersebut dan kampus tersebut tetap memberikan kita LOE, tetapi hanya kondisional, yang artinya masih ada yang perlu kita urus sebelum kita legal diterima di universitas tersebut. Nah, yang kedua barulah LOE unconditional, yang menyatakan bahwa kita sudah benar-benar diterima karena kita telah menyerahkan seluruh berkas dan juga kita telah melewati ujian masuk universitas tersebut. Jadi kita sudah legal diterima. Jadi lebih baik yang mana nih? Ya, jika kita telah bisa melengkapi seluruh persyaratan ujian masuk, ya kita akan dapat LOE kondisional. Tapi jika belum bisa, nggak masalah. Kita daftar untuk yang dapat LOE kondisional dulu saja, seperti itu. Dan untuk mendapatkannya ini, sekali lagi saya tekankan, sangat berbeda. Sangat berbeda di antara setiap kampus, di antara setiap prodi. Nah, tapi in general di slide ini saya hanya ingin meng-highlight bahwa
di sini ada LOE yang kondisional dan unconditional seperti itu. Dan yang kedua ini yang lebih pentingnya. Jadi bagaimana nih, tadi kan kita udah cerita nih bahwa untuk mendapatkannya adalah daftar. Dan poinnya ya bagaimana cara daftarnya biar kita lulus gitu. Nah, jadi ini ada saya bagi kepada 4 bagaimana prosedur dan persyaratannya. Pertama, kita harus menentukan jurusan dan kampus. Tentunya. Yang kedua, kita harus memenuhi seluruh persyaratan. Yang ketiga, kita upload. Dan yang keempat, kita tunggu hasilnya. Dan kita bahas satu persatu mulai dari memilih jurusan dan kampus. Ini saya pilih di sini menentukan jurusan dan kampus. Kenapa tidak kampus dan jurusan? Apakah itu berbeda? Ya, beda di ordernya aja, di urutannya seperti itu. Sebenarnya ini preferensi masing-masing sih. Apakah mau menentukan kampusnya dulu atau jurusannya dulu, bebas ya. Karena kan kita masing-masing punya nih skenario hidup ke depannya bagaimana seperti itu. Tapi kalau saya lebih prefer memilih jurusannya dulu, karena dengan jurusan baru dipilih kampusnya. Dibandingkan pilih kampusnya dulu, tapi tiba-tiba jurusan kita nggak ada di situ, seperti itu. Nah, oleh sebab itu dengan menentukan jurusan, kita bisa juga menentukan mana kampusnya, programnya apa, supervisornya siapa, dan bagaimana prosedur admission-nya. Nah, jadi setelah kita mengetahui jurusannya, karena kan kita tahu nih kira-kira saya mau jadi apa ke depannya, impiannya seperti apa, kita sudah menentukan jurusannya, akhirnya baru kita pilih kampusnya. Kalau di versi saya seperti itu. Nah, jadi telah kita tentukan ini kampus pilihannya mana, telah kita list, let's say kita punya 10 kampus. Kemudian kita kerucutkan lagi nih programnya apa. Karena programnya itu beda-beda. Ada yang, kalau untuk magister, itu ada master by coursework dan juga ada master by research. Bedanya apa? Kalau yang master by coursework, itu kita kuliahnya 1 tahun. Jadi itu kita kuliahnya di kelas seperti biasa, dan nanti juga ada tugas akhirnya, tapi mohon koreksi jika salah. Tugas akhirnya tidak se-complicated tesis seperti itu. Dan juga ada master by research. Nah, yang ini yang 2 tahun. Kita tetap ada belajar di kelas, tapi kita lebih ditekankan untuk melakukan research di lab seperti itu. Jadi seperti anak lab gitu, siang malamnya. Dan nanti ada ujian tesis, ada tesisnya juga. Dan seperti program kita S1 di Indonesia, jadi nanti ada seminar proposalnya, seperti itu, ada hasilnya, ada sidangnya. Nah, jadi udah kita kerucutkan nih. Tadi let's say kampusnya ada 10 yang mempunyai jurusan yang kita inginkan, kemudian kita kerucutkan, misalnya let's say saya mau by research, jadi terpilih lagi 5 kampus, kemudian pilih lagi siapa saja profesornya. Kita sebaiknya pilih profesor yang memang concern di bidang kita, di research interest kita. Pada umumnya sih kalau kita sudah sesuai profesornya ada di jurusan kita, ya pasti sesuai sama research interest kita. Cuman mungkin kita mau lebih spesifik lagi gitu kan, mengenai judul yang akan kita teliti gitu. Jadi mungkin kita bisa cek nih di websitenya kira-kira profesor ini publikasi 5 tahunnya apa saja. Oh, ternyata sesuai banget nih sama aku daftar sini. Nah, seperti itu ya, lebih kurang kita tahu kira-kira profesornya apa saja research-nya dan sesuai sama kita. Dan yang terakhir, ini yang lebih pentingnya lagi, kita harus pastikan juga deadline antara kapan kita akan menerima LOE dan kapan kita akan mengupload berkas ke LPDP, seperti itu. Karena ditakutkan jika ini udah selesai nih pendaftaran LPDP, tapi kita ternyata masih belum bisa mendapatkan LOE. Tapi kalau saran saya, walaupun sudah mepet deadline-nya, tetap saja dikejar LOE-nya. Setidaknya di tahap akhir seleksi LPDP, di wawancara, kita sudah punya LOE. Nah, nantilah kita bahas masalah yang seperti itu ya. Ini yang jelas prosedur pertamanya seperti ini. Kita tentukan dulu jurusan dan kampusnya, baru kita bisa mendaftar di sana. Kemudian kita masuk ke persyaratan. Nah, ini persyaratan ini saya berikan secara sangat general ya. Jadi itu tadi di awal telah dikatakan bahwa pentingnya membaca website kampus. Ini sangat bervariasi dan ini saya hanya memberikan secara general. Nanti mungkin setelah ini bisa teman-teman cek nih website kampusnya. Nah, jadi itu yang pertama ada ijazah dan transkrip nilai, ada sertifikat bahasa Inggris, motivation letter dan personal statement, ada pas foto ID dan paspor, research plan, CV dan surat rekomendasi. Nah, ini bisa sangat beragam bagaimana tergantung kampus yang meminta. Untuk di ijazah dan transkrip nilai, itu poin yang mesti kita highlight. Yang pertama adalah English translation-nya. Dan ini berguna untuk kita yang ingin mendaftar di luar negeri. Seperti itu. Jadi, kalau ijazah kita sudah bilingual, ada bahasa Inggrisnya, itu sudah aman. Nah, tapi masalahnya jika belum bilingual nih, hanya bahasa Indonesia, begitu juga transkripnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Jadi kita perlu mentranslate dulu ke bahasa Inggris. Jadi kita bisa pakai nih jasa penerjemah tersumpah. Sudah sangat banyak sih setahu saya jasa penerjemah tersumpah, jadi kita bisa sangat mudah menemukannya. Kalau nggak salah itu masalah harga, kalau nggak salah sekitar 100.000 per lembar ya, tapi itu nanti bisa dilihat lagi. Yang jelas gampang sih sekarang untuk menemukan penerjemah tersumpahnya. Kemudian yang kedua, grade details yang ada di transkripnya. Dan ini juga permasalahannya timbul ketika kita ingin daftar di LN gitu. Karena di luar negeri maksud saya. Karena seperti ini, kadang di transkrip kita, jadi ada juga pengalaman teman saya yang di transkripnya itu hanya nilai A, B, C, D, tapi tidak disebutkan range A berapa, range B berapa, range C berapa. Karena itu bisa sangat berbeda dengan di luar negeri. Bisa jadi
kita range A kita itu di atas 85, tapi di luar negeri bisa jadi di atas 90 baru A. Nah, jadi itu yang mereka butuhkan, harus ada grade details-nya di transkrip kita. Dan yang ketiga ini hard copy dan soft copy. Rata-rata sih soft copy yang diminta, jadi kita bisa dengan mengupload ke website kampusnya seperti itu. Tapi permasalahannya ketika hard copy. Nah, kebetulan saya kemarin di Jepang itu harus hard copy. Nah, jadi harus berkasnya yang dikirim. Nah, itu kan agak gimana ya, karena ini ijazah dan transkrip, dokumen yang sangat berharga yang mendapatkannya sungguh luar biasa. Terus tiba-tiba diminta dikirim yang asli ke sana, bukan dekat tapi jauh. Kalau terjadi apa-apa selama ekspedisi bagaimana? Siapa yang akan tanggung jawab gitu kan? Kalau dari teman-teman saya di kampus lain, contohnya di IPB, saya pernah tanya, katanya kalau di IPB mereka bisa cetak 2 kali untuk ijazah dan transkripnya, tapi di Undri saya pernah tanya nggak bisa. Nah, akhirnya saya kasih tahu ke kampus bahwa kendala saya ya ijazah dan transkrip saya ini sulit untuk dicetak 2 kali jika terjadi apa-apa. Seperti itu. Dan yang kedua juga, ini lagi COVID, jadi susah mengurus administrasi di kampus. Jadi bagaimana kira-kira solusinya? Jadi akhirnya boleh nih yang certified copy-nya, yang legalisirnya. Jadi dilegalisir, jadi saya cetak ijazahnya sebaik mungkin seolah-olah menyerupai aslinya, kemudian dilegalisir, dan itu yang dikirim seperti itu. Dan yang terakhir itu SKL sebagai pengganti ijazah, bisa nggak? Nah, kadang itu juga yang menjadi permasalahan kita, khususnya sekarang ya, mungkin karena mungkin kita udah tamat ini kuliah, cuman ijazah kan masih lama, belum lagi ini penundaan wisuda karena COVID. Nah, gimana nih? Nah, sebenarnya bisa pakai SKL-nya, intinya kita komunikasikan ke kampus kita, boleh nggak? Karena saya kemarin juga seperti itu, tamatnya saya selesai itu Juli 2019 dan wisuda itu Oktober 2019. Kan 3 bulan lamanya, jadi kan sangat memakan waktu jika harus menunggu ijazah. Jadi saya minta ke kampus, boleh nggak dengan SKL? Boleh. Jadi intinya komunikasikan dengan pihak kampus, apapun kendala kita. Seperti itu. Insya Allah mereka mengerti, karena memang policy among countries itu berbeda-beda, dan mereka pasti sangat welcome dengan itu. Mereka ngerti, oh memang begitu mungkin di negara si pelamar, jadi nggak bisa mereka memaksakan. Jadi intinya dikomunikasikan hal-hal yang mengganjal dan tidak bisa kita lakukan sendiri. Dan untuk sertifikat bahasa Inggris itu dipastikan apakah IELTS atau TOEFL. Dan jika sudah dipastikan TOEFL, pastikan lagi TOEFL-nya PBT, CBT, atau IBT, karena itu sangat berbeda. Mulai dari skill yang diujikan sampai dengan biayanya pastinya. Dan yang kemudian, kalau untuk IELTS, ini poin yang kedua ini untuk IELTS, each band atau overall band score-nya. Jadi misalnya kalau di kampus tersebut, mereka bilang overall band score-nya 7, oke, itu aman gitu kan. Tapi ketika mereka bilang overall band score-nya 7, tetapi dengan rincian, salah satunya writing-nya 6,5, nah itu yang harus kita pikirkan baik-baik. Karena mereka juga minta each band. Mereka minta writing kita misalnya harus 6,5. Tapi writing kita nggak 6,5, memang sih overall-nya 7, tapi writing-nya nggak 6,5, maka kita tetap tidak bisa diterima. Nah, hal-hal seperti ini nih, mungkin bisa dikatakan hal-hal yang kecil, remeh gitu, tapi kalau kita lewatkan, sudah kita nggak diterima dan terpaksa menunggu periode berikutnya atau bahkan 1 tahun berikutnya, itu sangat memakan waktu. Jadi usahakan hal-hal yang kecil seperti ini benar-benar bisa dihindari. Dan yang ketiga adalah tanggal expired-nya. Nah, itu 2 tahun ya. Jadi kita harus lihat lagi kira-kira masih berlaku nggak ini, masih valid nggak ini sertifikat bahasa Inggris kita. Dan yang keempat adalah lembaga yang mengeluarkan. Karena juga ada kemarin kejadian yang juga mendaftarkan TOEFL-nya, tetapi ternyata lembaga yang mengeluarkan itu bukanlah lembaga yang resmi. Nah, jadi kan hal-hal seperti ini, aduh, harusnya benar-benar bisa dihindari, tetapi kenapa masih bisa terjadi? Nah, itu harus bisa kita perhatikan dengan sangat baik. Dan yang ketiga itu ada motivation letter dan personal statement. Ini juga berbeda-beda setiap negara. Kebetulan kemarin saya nggak diminta yang seperti ini. Jadi sesuaikan dengan format, karena mereka pasti sudah memberikan format dengan jelas tuh. Misalnya kayak font size, font type-nya berapa, word count-nya berapa. Jadi itu harus kita sesuaikan. Dan yang kedua pastinya menjawab semua pertanyaan. Karena ini nih sering jadi masalah. Misalnya udah dikasih tahu di formatnya bahwa jelaskan tentang poin ini, dan ini. Ternyata dari 5 poin misalnya disuruh jelaskan, kita cuma menjelaskan 3. Itu kenapa sedikit? Berarti kita nggak menjawab semua pertanyaan kan? Nah, itu harus. Dan ini untuk proofread. Oh ya, ini esai ini buat yang ini ya, buat LOE ya. Kalau untuk yang LPDP nanti kita sama Bang Rianka. Nah, ini yang ketiga proofread. Proofread ini yang paling penting. Yang kadang kita nggak sadar kita telah melakukan kesalahan. Tapi dengan proofread kita bisa minta tolong dari teman, dosen lebih bagus lagi, atau senior-senior kita yang pernah melewatinya, kita minta tolong nih, bacakan nih apa nih yang kurang seperti itu. Dan yang keempat ada pas foto, KTP, dan paspor. Sudah cukup jelas lah ya kalau pas foto dan KTP juga, usahakan data yang kita upload itu benar-benar sesuai dengan data KTP kita. Karena kadang kan ada tuh, kejadian saya pribadi juga seperti itu. Jadi KTP saya tempat tanggal lahirnya itu beda, dengan yang di KK beda. Jadi harus
saya sesuaikan dulu. Nah, sekarang udah gampang kok untuk menyesuaikan, untuk mengganti datanya ini. Kemarin saya pernah ada pengalaman teman itu 1 hari aja. Kebetulan saya domisili di Pekanbaru ya. Jadi di Pekanbaru kemarin teman saya di Dukcapil itu cuma 1 hari, udah kelar nih mengganti data di KTP ini. Jadi usahakan ini semua sesuai. Dan yang terakhir ini paspor, ini jelasnya untuk yang tujuannya LN. Dan yang ke berapa ini ya? Kelima ada research plan. Jadi ini samalah seperti kita untuk membuat proposal. Buat sejelas mungkin, jadi ada introduction-nya, ada method, ada references. Buat sejelas mungkin, pastinya proofread lagi. Dan yang terakhir, keenam ada CV. Nah, ini masukkan, usahakan data-data yang menunjang seluruh kegiatan akademik kita gitu. Karena kan kadang ada juga nih, tapi ini kebalik lagi ya ke preferensi masing-masing. Karena kan kita ada nih yang pernah mungkin bekerja sekitar 6 bulan di tempat yang di industri yang sangat berbeda nih dengan kegiatan akademik kita, tapi kita juga masukkan ya, mungkin seperti itu nggak masalah sih nggak dimasukkan, tapi ya terserah teman-teman lagi. Kalau dari saya pribadi sih mungkin yang lebih menunjang akademik sih itu yang lebih ditonjolkan. Dan ini tentunya harus dibuat semenarik dan sedetail mungkin. Karena kalau sekarang untuk buat CV mah nggak susah ya, karena template itu udah ada di mana-mana, di Word pun ada template-nya. Terus kalau mau lebih desain lagi di Canva, di Freepik itu semuanya sudah banyak. Jadi sudah gampang lah kita untuk membuat template CV yang menarik, itu bukan hal yang sulit untuk sekarang. Kemudian surat rekomendasi. Nah, untuk surat rekomendasi ini sesuaikan dengan formatnya. Maksudnya bagaimana? Karena kadang ada kampus yang mereka sudah menentukan, ini nih formatnya, kamu download PDF-nya. Nanti ada itu pertanyaan-pertanyaan. Tinggal isi seperti itu. Tapi ada juga yang tinggal mengatakan, kamu ketik aja sendiri dalam bentuk esai, bagaimanapun bentuknya. Seperti itu. Jadi harus kita perhatikan dengan sangat baik, sangat berbeda-beda. Dan juga pemberi rekomendasinya siapa? Biasanya akan mereka tentukan nih, kalau misalnya kita fresh graduate, mungkin mereka bakal bilang, oke, ini bisa dari dosen kamu atau atau dekan kamu. Nah, kalau kita sudah kerja, mungkin ada tambahan lagi nih dari atasan, seperti itu. Dan yang ketiga, ini perhatikan juga dia confidential atau tidak. Maksudnya ini bersifat rahasia, surat rekomendasinya atau tidak, karena juga berbeda-beda. Bersifat rahasia maksudnya itu bisa jadi dosen kita yang langsung memasukkan dalam amplop, disegel, dan langsung dikirim ke kampusnya. Tanpa kita tahu. Jadi kita nggak tahu nih mereka bicarain apa nih di belakang kita, antara si dosen sama si pihak kampus, kita nggak tahu mereka bicarain apa. Jadi karena dosen kita mengirimkan langsung, atau dosen kita mengirim dari email beliau langsung ke email kampus, kita nggak pernah tahu. Dan ada juga yang boleh, yang tidak confidential, yang artinya kita sebagai pelamar pun boleh melihatnya. Jadi contohnya saya kemarin juga seperti itu. Jadi diminta untuk membuat surat rekomendasi dalam bentuk esai. Ini tinggal minta ke dosennya dan Pak, ini saya butuh surat rekomendasi seperti itu. Dan kelihatannya Bapak sibuk, jadi gimana kalau saya yang menyusun draftnya Pak, nanti Bapak periksa. Oh boleh, silakan, lebih baik. Nah, jadi di saat itulah, itu kesempatan emas untuk kita untuk menjual diri kita dalam tanda kutip. Jadi kita buatlah sebaik mungkin di esai gitu. Tapi jujur pastinya, tapi lebih menjual diri kita dengan sangat baik. Kita tuliskan di esai tersebut. Tapi dengan sudut pandang si dosen tentunya. Dan yang terakhir ini proofread lagi. Ini kenapa sih dari tadi proofread ya? Karena memang itulah hal yang sangat penting gitu. Karena kalau kita kerja sendiri kadang kita nggak tahu kita buat kesalahan di mana. Gitu. Dan kadang jalan pikiran orang kan berbeda-beda. Dengan kita proofread, jadi kita akan lebih memperkaya bagaimana misalnya jalan pikiran kita dan teman kita beda. Teman kita bisa bilang yang kamu buat ini belum nyambung gitu. Bagi saya yang apa belum nyambung gitu. Nah, dengan begitu kita akan improve dan improve terus. Nah, balik lagi ke unconditional dan conditional tadi, seandainya kita belum bisa melengkapi sertifikat bahasa Inggris tadi, jadi tapi semuanya sudah kita lengkapi, nggak masalah, langsung upload berkasnya ke kampus dan katakan bahwa kita belum bisa untuk mengupload yang IELTS atau TOEFL-nya, jadi nanti kita mungkin akan dapat yang kondisional seperti itu. Dan ini bisa sangat berbeda-beda ya di antara seluruh kampus. Dan kemudian setelah kita memenuhi segala persyaratan, inilah waktunya kita untuk upload. Nah, jadi kita lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan kita tanyakan apakah ini akan bisa mendapat LOE kondisional atau unconditional. Kadang ada kampus yang nggak boleh, nggak memenuhi seluruh persyaratannya seperti itu. Dan juga pastikan soft copy atau hard copy seperti yang telah kita ceritakan tadi di awal ya. Dan kemudian kita tinggal menunggu hasilnya, periksa email secara berkala. Dan itu lah cara untuk kita mendapatkan LOE-nya. Jadi dimulai dari kita menentukan kampusnya, menentukan jurusan dan kampusnya, kita penuhi segala persyaratan, kita upload, dan akhirnya kita mendapatkan hasilnya. Dan bagaimana nih tips dan triknya? Nah, jadi ini yang pertama, untuk mengenai persyaratan, kita harus mengetahui setiap detail persyaratan dengan baik dan lengkapi berkas tanpa ada kesalahan apapun. Ya, tapi kan memang manusia nggak pernah luput dari kesalahan ya. Tapi untuk kasus ini mungkin kita coba untuk tidak menjadi manusia dulu. Artinya jangan melakukan kesalahan apapun untuk kasus ini, karena akan sangat fatal. Karena kita mesti menunggu periode berikutnya.
Kalau kita gagal, kita harus menunggu periode berikutnya, akan sangat memakan waktu. Dan apalagi jika ada dokumen yang kurang, jika ada yang kurang, mungkin kampusnya berbaik hati, oh bisa nih dikirim ke email. Tapi kalau contohnya case-nya seperti saya, yang harus hard file-nya, jadi kalau ada yang kurang, harus dikirim lagi. Karena itu juga ada kejadian teman saya yang ternyata berkasnya kurang, dan ngirim ke Jepang itu kemarin sekitar 800.000. Karena ada yang kurang, dikirim lagi. Berarti 2 kali, kan jadi, aduh, hal-hal seperti itu harus bisa dihindari. Nah, kemudian email, kita harus periksa email secara berkala dan juga periksa bagian spamnya. Biasanya jarang sih masuk ke spam kalau email dari kampus seperti itu. Cuman kita kan nggak tahu nih apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi nggak masalah untuk prepare for the worst scenario-nya. Dan yang ketiga, tanyakan apapun yang nggak jelas ke pihak kampus. Jadi setahu saya, pihak kampus itu akan sangat welcome gitu. Langsung kita tanyakan, misalnya kalau kita nggak tahu, langsung kita tanyakan. Jangan mungkin anak-anak sekarang ada bilang sok ngide gitu. Jadi mending kalau idenya itu mind blowing gitu, bagus. Tapi ternyata kalau idenya ternyata nggak dinilai layak, ya kita malah sok-sokan ngide-ngide aja nih, ngirim-ngirim aja nih, walaupun ada ragu, kayaknya bisa nih kayak gitu. Jadi jangan seperti itu. Apapun yang ragu, langsung tanyakan. Biasanya mereka akan selalu memberikan nih email mereka, silahkan tanyakan ke sini seperti itu. Dan mereka akan selalu fast respon kok. Jadi kita langsung kita tanyakan ke mereka aja, karena mereka langsung gitu membalas. Jadi tenang aja, mereka nggak seperti kita yang suka baca chat lewat notif. Mereka langsung kok, begitu tahu ada email masuk, jadi mereka akan langsung balas. Dan sekitar 1 atau 2 jam biasanya udah dapat balasan. Tapi ya pastinya selama office hours dong, jangan sampai bukan office hours tapi kita mintanya cepat dibalas gitu. Atau tapi ini lebih ditekankan office hoursnya mereka ya, bukan office hoursnya kita. Karena contohnya seperti ini, kita ingin mengirim email ke Amerika, terus kita kirim jam 8 paginya Indonesia, ya nggak akan dibalas mereka dengan cepat lah, karena di sana kan masih malam gitu. Jadi office hoursnya mereka. Jadi apapun yang nggak tahu langsung tanyakan. Nggak usah nanya-nanya ke orang-orang yang mungkin juga belum tahu, tapi langsung aja tanya ke pihak kampusnya gitu. Biasanya tuh ada student affairs office-nya. Dan untuk kampus tujuan, itu usahakan nggak usah 1 sih, karena juga LPDP kan memberikan kita kesempatan untuk 3 kampus, jadi maksimalkan di sana. Dan terakhir untuk timeline ini yang saya bahas di awal tadi kan, jikapun kita kan penutupan pendaftaran LPDP kapan ya, atau seminggu lagi atau kapan, mohon maaf jika salah, tapi mungkin jika nggak sempat nih mendapatkan LOE selama masa itu nggak masalah. Jadi jadi kita bisa daftar dulu aja untuk jalur yang non LOE. Karena saya kemarin juga seperti itu. Jadi saya kemarin daftar di LPDP itu jalur non LOE, tapi kemudian saya lulus seleksi tahap pertama, lulus seleksi tahap kedua, dan sampai di interview, akhirnya saya dapat LOE di waktu itu. Jadi saya bawa berkas itu ke interviewer. Saya beritahu nih ke interviewer kalau saya sudah punya LOE seperti itu. Jadi nggak masalah ya. Tetap aja usahakan walaupun nggak sempat waktunya. Dan yang terakhir ini keep going. Ini kayaknya untuk nggak cuma untuk dalam proses pencarian LOE ya, tapi untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dengarkan aja semua komentar yang konstruktif, karena bakal banyak nih nanti komentar-komentar yang tidak membangun seperti itu. Memang seharusnya kitanya mendengar komentar, kita harus dong mendengar kritik dari orang lain, karena itulah cara kita improve. Kalau kita nggak mendengar kritik, kita nggak bakal improve gitu. Tapi yang perlu ditekankan ya komentar yang konstruktif yang membangun kita. Saya yakinlah semua sudah paham. Oke, sampai kita di akhir sesi, di kesimpulan. Ini seharusnya, ini kesimpulannya pertanyaan ya, seharusnya saya harusnya menyelesaikan pertemuan ini tanpa meninggalkan 1000 tanya, tapi di sini saya malah bertanya. Jadi apa nih kira-kira menurut pendapat teman-teman? Apakah dengan memiliki LOE ini memperbesar peluang lulus beasiswa LPDP? Mungkin bisa dijawab di dalam hati, saya hitung sampai 3, 2, 1. Oke, kalau saya pribadi, bagi saya belum tentu. Jawabannya belum tentu ya. Jadi ini untuk konteks LPDP. Untuk konteks LPDP dengan adanya LOE itu belum tentu memperbesar peluang lulus. Beda cerita sama beasiswa lain. Itu beda cerita. Nah, kita sekarang kan cuma bahas yang LPDP. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jika kita punya LOE, tetapi saat menjawab pertanyaan interviewer kita nggak bisa, nah disitulah masalahnya. Kita nggak bakal lolos. Dan LOE itu hanyalah jadi secari kertas omong kosong belaka jadinya ujung-ujungnya. Dan sebaliknya, jika walaupun kita belum punya LOE, tapi kita bisa menjawab pertanyaan dengan baik, dengan lancar, dan kemungkinan besar kita akan lulus LPDP. Jadi mungkin ini bisa dirubah ya, pertanyaannya bukan apakah memiliki LOE dapat memperbesar peluang lulus, tapi apakah dengan memiliki LOE akan mempermudah proses interview. Nah, jika begitu saya jawab ya, totally. Memang akan sangat mempermudah. Maksudnya bagaimana? Karena jika kita belum punya LOE,
saat interview bagian research kita, pasti mereka tanya, research kamu apa? Kita jelaskan nih. Kemudian metodenya apa? Kita jelaskan. Kemudian akan dicecar, bisa jadi dicecar habis-habisan di sana. Kayak, metode kamu nggak applicable. Apakah nanti dosen kamu mau menerima? Gimana kalau dosen kamu menolak kamu? Gimana kalau dosen kamu mau ganti research kamu? Gimana kalau ini dan ini dan ini? Tentu kita dicecar habis-habisan di sana. Tapi kalau kita punya LOA, tentunya kita ada nih yang bisa kita andalkan, katakan seperti itu. Jadi nanti interviewer bakal nanya juga research kamu apa gitu, tapi mungkin hanya sebatas konfirmasi gitu. Karena logically speaking kita sudah punya profesor nih, jadi tentu interviewer nggak bakal mempermasalahkan lagi research kita karena kita sudah punya profesor kan. Jadi logikanya seperti itu. Jadi akan lebih mempermudah kita untuk interview. Nanti implikasinya ujung-ujungnya memang untuk lolos LPDP, tetapi nggak bisa kita langsung bilang memiliki LOE besar peluang lulus. Itu menurut saya ya. Mohon maaf. Jadi nggak bisa langsung kita bilang, nggak bisa langsung lompat ke kesimpulan bahwa memiliki LOE memperbesar peluang lulus. Tapi setidaknya itu mempermudah kita dalam interview. Dan implikasinya ujung-ujungnya memang untuk mempermudah kita untuk lulus. Seperti itu. Oke, saya rasa sekian ya penjelasan singkatnya.